Siapa nih di sini yang pernah baca kasus orang depresi sampai mengakhiri hidupnya? Kira-kira apa ya penyebabnya? Katanya sih dia hanya nggak ada yang mau dengerin kisah hidupnya. Apa benar ya? Jadi kita harus punya seseorang yang jadi support system gitu? Aku nggak bisa nyimpulin sih, tapi coba dengerin kisah dari temenku ini. Beberapa tahun lalu, aku kenal seorang perempuan. Sebut aja namanya Dira. Dalam waktu yang terbilang singkat, hidupnya berubah total. Dia menikah, pindah ke kota baru yang belum pernah ia datangi sebelumnya. Mulai kerja dari rumah dan harus merawat ayahnya yang baru saja didiagnosis demensia. Bisa dibayangkan kan betapa padat dan beratnya semua itu. Untuk mengatasi tekanan hidup yang datang bertubi-tubi, Dira mulai menjaga pola hidup sehat. Setiap hari ia berolahraga, makan makanan bergizi, bahkan rutin terapi seminggu sekali. Dan itu semua memang banyak membantu. Badannya makin bugar, pikirannya makin kuat. Tapi sampai titik tertentu saja, di balik semua usahanya, Dira masih merasa kosong. Ia sering terbangun tengah malam, siang hari susah fokus, dan motivasi hidupnya pun naik turun. Padahal semua syarat kesehatan udah ia coba, tapi tetap aja ada yang terasa kurang. Nah Besti, gimana kalau aku bilang yang hilang dari Dira juga hilang dari miliar orang lainnya, bahkan mungkin juga dari hidup kamu. Gimana kalau aku bilang hal ini bisa bikin kita makin rentan sakit dan bisa mempersingkat umur kita. Aku sendiri udah mendalami hal ini selama lebih dari beberapa tahun. Dan aku sadar cara kita memahami kesehatan selama ini tuh belum lengkap. Kita terlalu fokus pada kesehatan fisik dan mental. Padahal ada satu bagian penting yang sering banget terlupakan, yaitu kesehatan sosial. Kesehatan fisik, ya kita semua tahu lah ya, ini tentang tubuh. Kesehatan mental itu tentang pikiran dan emosi. Tapi kesehatan sosial itu tentang kualitas hubungan kita dengan keluarga, sahabat, pasangan, bahkan tetangga. Dan banyak dari kita belum terlalu kenal dengan istilah ini. Tapi percayalah, kesehatan sosial sama pentingnya. Dira misalnya, gak punya support system yang dekat di kota barunya. Ia gak lagi bisa ketemu keluarga, jarang ketemu teman-temannya, dan kesehariannya cuma bareng suaminya. Lama-lama ia ngerasa sepi banget, dan Dira bukan satu-satunya. Faktanya, 1 dari 4 orang di dunia merasa kesepian. Bahkan 1 dari 5 orang dewasa merasa gak punya siapa-siapa untuk dimintai tolong saat butuh bantuan. Kondisi ini bukan cuma menyedihkan, ini krisis kesehatan global Besti. Karena kesepian bukan cuma bikin sedih, tapi juga berdampak di tubuh. Bisa memicu stres, menurunkan imunitas, dan meningkatkan resiko penyakit jantung, stroke, diabetes, bahkan demensia. Jadi apakah itu sehat secara sosial? Itu artinya kamu punya koneksi yang berkualitas. Entah itu hubungan keluarga, teman, pasangan, rekan kerja, atau komunitas. Dan jangan salah, sehat secara sosial bukan berarti harus punya banyak teman, tapi cukup punya relasi yang tulus, dekat, dan mendukung. Aku pernah dengar cerita Jay, mahasiswa baru yang pengen banget gabung organisasi tapi gak nemu teman satu frekuensi. Lalu ada sepasang suami istri, Tika dan Ardi, yang terlalu sibuk ngurus anak dan kerja sampai lupa menyapa teman. Ada juga Pak Hasan yang habis pensiun jadi jarang ketemu siapa-siapa dan ngerasa kosong meskipun tinggal bareng istrinya.
Kesehatan sosial memang menyentuh semua umur. Tapi tenang, ada cara buat ningkatin. Salah satunya adalah panduan 5-3-1. Pertama, coba ngobrol sama 5 orang berbeda setiap minggu. Bukan cuma teman dekat, tapi juga orang baru atau sekedar ngobrol sama barista pas beli kopi. Studi bilang, ngobrol kecil itu bikin kita lebih bahagia loh. Kedua, jaga minimal 3 hubungan dekat. Bisa dengan keluarga, sahabat, pasangan, atau siapapun yang bikin kamu nyaman jadi diri sendiri. Sediakan waktu buat ngobrol, tanya kabar, atau sekedar curhat. Dan terakhir, luangkan 1 jam setiap hari untuk koneksi yang bermakna. Bisa lewat telepon, ngopi bareng, olahraga bareng, apa aja yang melibatkan interaksi nyata. Dira mulai pulang pelan. Ia ikutan acara komunitas di kotanya, nyapa tetangga dengan kartu ucapan, dan jadwalkan trip bareng teman lamanya. Dan guess what? Hidupnya berubah. Ia lebih semangat, lebih bahagia, dan lebih utuh. Aku sendiri pernah ngalamin fase itu, dan panduan 5-3-1 ini benar-benar ngebantu banget. Bayangin kalau kita semua mulai memprioritaskan koneksi sosial seperti kita jaga makan dan olahraga. Bayangin sekolah punya kelas buat melatih otot sosial. Bayangin kota yang dibangun untuk memudahkan orang berkumpul dan saling kenal. Kayak dulu saat kesehatan mental masih tabu, sekarang makin banyak orang sadar pentingnya. Gimana kalau 1 dekade ke depan, kita bisa bikin kesehatan sosial jadi bagian dari budaya kita? Yuk mulai dari diri sendiri, kirim pesan ke teman lama, peluk orang terdekat, sapa tetangga. Karena 1 hubungan hangat bisa bikin seluruh hidup jadi lebih berarti. Oke gitu bestie, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya kalau mau dengerin kisah-kisah lain. Bye-bye.